teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Vida Nur Afifa, biasa akrab dipanggil Vidi. Aku jurusan Teknik Grafik dan Penerbitan, khususnya program studi penerbitan jurnalistik, dan sekarang aku berada di semester 2, tepatnya pada kelas PB2E. Nah, di sini sebelumnya aku berterima kasih kepada dosen pengampu di mata kuliah ini, yaitu Pak Joni Hervan. Aku mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ditugaskan untuk membuat video ini dan sangat menguji keterampilan aku dalam membuat video itu dan mengasah atau melatih kita dalam public speaking gitu. Nah, tujuan video ini melengkapi tugas autobiografi aku, di mana autobiografi itu adalah menceritakan atau perjalanan kisah-kisah sebelumnya atau masa lalu yang pernah aku lakukan, entah itu sedih atau bahagia, dan harapan-harapan kedepannya yang lebih baik dan sempurna, walaupun kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Lalu dalam video ini aku menayangkan beberapa wawancara terkait materi bahasa Indonesia. Terus juga aku menambahkan sedikit informasi lebih detail, dan aku ambil beberapa informasi itu dari artikel. Juga ada video kritik bahasa, dimana itu menurut pendapat dan tanggapan aku. Nah, video ini juga ada beberapa cuplikan sedikit itu tentang kelas offline ya teman-teman, sebagai hiburan aja dalam video ini. Nah, kalau gitu selamat menonton. Halo semuanya, jadi hari ini aku lagi di coffee shop dan aku mau nanya salah satu pengunjung tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kata serapan. Jadi kita mau mengulang daya ingat salah satu pengunjung di sini. Let's go. Nah, sekarang aku udah sama salah satu pengunjung coffee shop di sini. Yuk kita kenalan langsung. Halo Kak. Halo, nama gue Salma. Oke, jadi kita lagi sama Kak Salma. Nah, sebelumnya ini aku ngambil video ini untuk memenuhi tugas aku nih Kak. Kita lagi mau ngebahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kata serapan. Menurut Kakak atau menurut pandangan Kakak tuh kata serapan atau itu apa? Kata serapan itu setahu gue itu kayak orang-orang udah sebutin banyak banget, kayak familiar gitu loh. Sebenarnya itu kata-kata asing, tapi udah banyak orang sebutin, sering digunain juga. Oh iya, benar banget Kak. Terus boleh kasih contoh nggak Kak? Satu aja. Misalkan kayak download kan sebenarnya bahasa Indonesia itu unduh kan, cuman orang-orang tuh sering kayak ngomong download gitu deh. Pinter banget Kak Salma ya. Sebelumnya makasih banyak ya Kak. Oke, dadah. Nah, di video yang sebelumnya itu kan udah sedikit ada informasi tentang kata serapan. Nah, di sini aku mau membekali atau memberikan informasi yang lebih lengkap dari kata serapan tersebut. Gitu. Jadi kata serapan itu benar yang tadi kakaknya bilang, bahwa kayak kata serapan tuh seperti yang tadinya kata dari bahasa asing atau bahasa dari luar, entah negara, itu serasa itu tuh bahasa yang kayak seperti bahasa Indonesia aja gitu ya, dipakai sehari-hari gitu. Nah, jadi di sini kata serapan itu adalah kata yang berasal dari bahasa di luar bahasa Indonesia yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa Indonesia dari berbagai metode nih teman-teman. Seperti adopsi, adaptasi, pungutan, kreasi, yang dimana katanya itu bisa dari luar negara atau luar daerah teman-teman. Nah, pengucapan dan pengejaan atau penulisan itu dapat disesuaikan dengan aturan yang berlaku gitu. Nah, apa sih fungsinya dari kata serapan ini gitu? Nah, fungsinya itu secara umum untuk memperbanyak kosakata dan membekali penggunaan dalam bahasa Indonesia dengan pengetahuan bahasa asing yang lebih banyak. Nah, di samping itu juga ciri-ciri dari kata serapan itu hanya memiliki satu makna, tidak memiliki sinonim dan antonim dalam kalimat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu jenis-jenis kata serapan. Nah, ini aku juga dapat dan aku tahu itu dari artikel atau beberapa internet yang lain, dan aku sebarkan lewat video ini, aku sebarkan menjadi sebagai sarana informasi untuk teman-teman yang nonton video aku. Nah, yang pertama itu ada adopsi. Adopsi adalah proses memperoleh
Kosakata asing memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia dengan cara tidak mengubah ejaan, penulisan, dan pengucapan, teman-teman. Contohnya adalah supermarket, film, golf, dan atau bus gitu, atau bus gitu. Supermarket kan yang seperti kita udah tahu, kalau supermarket itu kita sering bilang padahal itu bahasa asing ya, bahasa luar gitu, tapi sudah terjadi serapan di dalam Indonesia, dalam negeri ini, itu sebagai salah satu hal yang orang lain tuh udah tahu dan udah paham kalau supermarket tuh apa gitu, pasar swalayan atau yang udah bermodern gitu ya kan teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu tuh ada jenis kedua, itu ada namanya adaptasi. Adalah proses memasukkan kata-kata asing yang digunakan karena memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi kata tersebut mengalami perubahan dalam penulisan ejaan, pengucapan, dan penulisan menurut PUEB. Nah, contohnya itu misalnya aktor. Aktor kan kalau dalam bahasa Inggris itu ACTOR ya kan, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu AKTOR gitu. Terus misalnya transportasi, terus kalau di bahasa Inggris jadi transportation gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pungutan, yaitu proses kata asing yang diserap itu tuh terjadi karena penutur dari bahasa Indonesia. Contohnya, misalnya serapan dari bahasa Inggris, contohnya tuh download, yaitu berarti unduh. Terus ada try out, itu berarti uji coba. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu kata serapan nggak dari luar atau bahasa asing aja, tapi juga dari bahasa Indonesia, dari bahasa daerah. Misalnya bahasa Jawa gitu. Nah, kosakata yang berasal dari bahasa Jawa ini baik dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa yang baru, teman-teman. Nah, misalnya itu contohnya kata ampuh menjadi sakti. Nah, biasanya kalau misalkan orang-orang terdahulu kita gitu, misalkan kalau lagi ya nih mereka lagi mendeskripsikan obatnya, pasti dia ngomong seperti kayak ini obatnya ampuh banget gitu. Terus kata lugu menjadi polos. Terus kata gampang menjadi mudah. Kata gede menjadi besar gitu. Halo semuanya, jadi di sini aku ingin mewawancarai teman dari jurusan yang sama, cuma beda prodi, yaitu dari program studi grafika, namanya Sahrul Nazah. Tugas ini atau video wawancara ini untuk memenuhi atau melengkapi tugas autobiografi aku. Lalu yang aku mau tanyain di wawancara kali ini itu ialah tentang kata baku dan tidak baku. Nah, sekarang ke pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir itu ada namanya apotek atau apotik. Kalau menurut saya yang benernya itu, yang bakunya itu apotek. Oke, jadi jawabannya benar ya teman-teman, kalau jawabannya itu adalah apotek. Nah, oke, kayaknya cukup aja deh pertanyaannya, sampai 4 aja. Sebelumnya terima kasih Sarul dan sama-sama. Sampai jumpa. Halo. Perkenalan dulu kali ya, boleh? Oke, perkenalkan nama saya Sahrul Nazah dari prodi grafika. Oke. Nah, sekarang aku lagi mau nanya tentang kata baku. Ya, pertanyaan pertama nih ya. Kalau atlet sama atlet tuh menurut kamu tuh yang mana yang kata baku? Kalau menurut saya sih yang atlet ya. Oke, benar ya teman-teman, jawaban itu yang kata baku itu adalah atlet. Terus pertanyaan yang kedua itu ambulans atau ambulan? Ambulans, karena kan gue sering banget kok gue sih salah ya? Gak apa-apa, lanjut aja. Karena kan gue sering banget ngelihat ambulans tuh belakangnya ada huruf C sama E-nya. Oh iya, jadi kalau di Indonesiain tuh jadi ada S-nya iya, gitu, jadi ambulans. Oke, gitu. bener ya teman-teman. Jadi kata baku itu yang benar itu ambulans. Terus yang ketiga nih ada namanya antre sama antri. Nah, menurut kamu tuh yang mana yang kata baku? Kalau menurut saya yang antri nggak sih? Soalnya kan banyak banget orang gitu bilang kata-kata ngantri gitu.
Nah, oke. Nah, jadi di sini aku mau ngebenerin karena tadi jawaban dari Saru tuh kurang tepat atau belum tepat. Karena yang tepat itu adalah sebenarnya antre. Karena emang kita tuh menggunakan bahasa sehari-hari emang terkadang tuh kayak harusnya kan antre gitu kan. Cuma karena kita udah terbiasa jadi antri, jadi orang tuh berpikiran atau mengetahuinya tuh kalau antri tuh ternyata kata baku, padahal tuh salah ya teman-teman. Nah, dari video yang sebelumnya yang aku udah melakukan wawancara tentang materi kata baku dan tidak baku, sekarang aku mau memberikan sedikit informasi yang lebih lengkap ya teman-teman. Nah, kata baku di sini adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tertuang dalam KBBI atau PUEB gitu teman-teman. Nah, kosakata baku ini digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi lainnya. Nah, sementara itu, kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya itu tidak sesuai dengan KBBI dan PUEB gitu, teman-teman. Nah, berarti kata tidak baku ini juga kebalikannya dari kata baku gitu. Jadi kata tidak baku biasanya lebih sering digunakan dalam keadaan atau kegiatan sehari-hari, atau misalnya dalam chattingan WhatsApp gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih fungsinya dari kata baku dan tidak baku gitu. Yang pertama nih, ada sedikitnya 4 fungsi utama kosakata baku. Nah, yang pertama itu sebagai pemersatu. Kata baku dapat digunakan untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu kesatuan penutur bahasa. Seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gitu ya. Terus kedua adalah memberi kekhasan. Menggunakan kata baku baik secara lisan maupun tulisan menunjukkan ciri seorang sebagai penutur bahasa Indonesia yang baik, mengingat sebagian besar masyarakat masih menggunakan kata tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Lalu ketiga itu meningkatkan kewibawaan teman-teman. Nah, dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang mau tidak mau harus kita akui sebagai atau bersifat feudal, yang dimana menggunakan kata baku dalam percakapan dapat meningkatkan kewibawaan dan mengangkat status sosial penutur di masyarakat awam. Jadi itu kayak misalnya kalau misalkan ada orang yang pakai kata baku banget gitu ya, terus kita terlihat kesana tuh kayak wah gitu, kayak wih public speakingnya, terus kata-kata bakunya tuh udah tersusun rapi gitu. Jadi dia berarti sering banyak baca, sering banyak belajar gitu kan. Yang terakhir tuh ada namanya fungsinya sebagai kerangka acuan teman-teman. Kosakata baku adalah sebuah kerangka acuan dan tolak ukur dalam berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PUEB sebagai acuan tertinggi dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini aku mau coba kasih tips untuk kita terhindar dari namanya kata yang tidak baku gitu. Yang pertama nih, kita tuh harus sering atau sebisa mungkin kita belajar ya untuk kata-kata baru, jadi kita lama-lama memahami bentuk penulisan baku gitu dari kata yang kita maksud atau orang lain maksud. Yang kedua, kita tuh lebih harus sering mengoreksi kesalahan pelafalan dari atau ejaan yang diutarakan dari lawan bicara kita gitu. Jadi semakin kita mengoreksi kosakata lawan bicara kita itu semakin menambah wawasan dan semakin belajar tentunya. Terus kita juga nggak boleh terbawa nih sama kebiasaan lawan bicara kita atau orang lain sekitarnya atau orang lain sebagainya itu deh gitu. Terus yang biasanya nih, karena kita tuh sering ngomong bahasa tidak baku itu karena kita tuh ada terpengaruh sedikit nih dari lawan bicara kita, karena lawan bicara kita ngomongnya nggak pakai kata baku gitu, biasa aja, jadi kita terpengaruh gitu. Jadi di sini teman-teman mulai sekarang kita harus lebih terbiasa dengan menggunakan atau mengucapkan pakai kosakata baku gitu. Nah, jadi itulah tadi
beberapa tips yang bisa untuk kalian gunakan gitu. Nah, video selanjutnya ini aku mau ngebahas tentang kritik bahasa. Nah, kritik di sini tuh bukan maksudnya mengkritik atau gimana, tapi ini lebih ke menanggapi dan aku memberi suatu tanggapan atau pendapat berdasarkan dari diri aku sendiri. Tidak mencari atau mendapatkan jawaban ini dari artikel atau internet dan sebagainya. Dan di sini kritiknya tuh masih tentang pembahasan atau materi bahasa Indonesia. Jadi kita mulai ya. Nah, pertama itu kita pernah mikir gak sih kenapa bahasa itu penting di dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, kalau menurut pendapat aku, bahasa penting dalam kehidupan manusia itu karena bahasa itu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam berbahasa kita bisa menyampaikan informasi, bisa berkomunikasi, terus menyampaikan perasaan atau ide yang kita punya kepada orang lain. Terus juga dengan berbahasa kita juga lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang baru misalnya. Dan kenapa pada saat sekolah dasar kita tuh udah atau di taman kanak-kanak deh, kita tuh udah diajarin huruf, udah diajarin kata, bahasa, atau diajarin ejaan, cara mengeja, terus cara penulisan huruf yang benar. Nah, itu kan salah satu tahap-tahapan kita akan belajar yang namanya bahasa gitu guys. Jadi itu sangat penting yang dimana dari awal banget kita diajarin seluk awalan banget terciptanya bahasa sampai kita bisa mengucapkan bahasa yang baik dan benar. Itu adalah suatu hal yang sangat bagus gitu. Karena ketika kita pintar berbahasa, kita juga akan lebih mudah dan lebih pintar untuk berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain guys. Gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada nih kayak pernyataan dimana kenapa bahasa Indonesia itu tidak sebergengsi atau semodern bahasa Inggris gitu. Nah, menurut pendapat aku, bahasa Indonesia itu kan atau bahasa itu adalah alat pemersatu bangsa kan. Dimana aku ini berasal dari negara Indonesia, berarti kita bahasa kesatuan atau persatuannya bahasa Indonesia dong. Nah, disitulah ciri khas dan keunikan dari kita sebagai warga negara Indonesia. Karena dari Sabang sampai Merauke, walaupun kita ada bahasa-bahasa daerahnya, tetap bahasa utama kita itu adalah bahasa Indonesia, bukan? Nah, lalu bahasa Indonesia ini atau bahasa kita juga itu tidak dapat dibandingkan dengan bahasa luar lainnya, misalnya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Padahal banyak dari negara-negara lain sekalipun itu mau belajar bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia gitu. Terus sekalipun kita ke luar negeri terus kita menggunakan bahasa Indonesia, nah orang lain atau orang sekitar di sana pasti mereka akan berpikir kita berasal dari negara Indonesia karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu menjadi salah satu contoh ciri khas kita sebagai negara bangsa Indonesia gitu teman-teman. Nah, kurang lebih kritik bahasa atau salah satu tanggapan atau pendapat itu sampai di sini aja. Semoga bisa memberikan informasi terbaru dan mohon maaf dari apa yang aku katakan kalau misalkan ada salah-salah bahasa atau salah kata yang kurang tepat gitu, mohon dimaafin. Nah, itu dia teman-teman video tugas aku ini ya tepatnya. Aduh, sebenarnya nih agak susah juga ya bikin video ini karena melatih kita untuk public speaking yang lebih bagus. Terus juga
tugas ini tuh mengasah kita untuk lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Pokoknya sangat menambah manfaat dan wawasan terhadap aku juga. Dan semoga teman-teman yang sudah menonton video aku juga berterima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Juga aku minta maaf jika dalam video ini aku ada kurang-kurang dalam pengucapan atau pengejaan dalam materi bahasa Indonesia ini. Aku mohon maaf, dan juga semoga video ini bisa menambah wawasan, informasi, dan ilmu baru untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa.